1000 Pagi Tanpa Kamu, sebuah cerita pendek yang dibacakan oleh narator setitik hati. Sebuah kos kecil di tengah kota, Alfred menjalani rutinitas yang selalu sama. Dia bukan orang yang suka jadi pusat perhatian, tapi diam-diam dia punya keunikan kecil yang bikin hidupnya nggak terlalu membosankan. Misalnya, bantal Iron Man kesayangannya yang udah hampir nggak berbentuk, atau koleksi novel detektif yang dia baca ulang sampai bukunya lecek. Alfred selalu merasa hidupnya biasa saja. Dia kerja di perusahaan distribusi alat tulis. Posisinya juga nggak terlalu menonjol, staf administrasi yang sering disebut cuma pas diminta rekap data bulanan. Tapi, Alfred nggak pernah merasa kesepian. Ada Lisa, perempuan yang selama 3 tahun ini jadi bagian paling penting dalam hidupnya. Lisa adalah kebalikannya. Dia ceria, suka bicara, dan punya banyak teman. Kalau mereka pergi bareng, Alfred selalu jadi pendengar setia, sementara Lisa sibuk bercerita tentang pekerjaannya sebagai penyanyi kafe dan bagaimana dia sedang mencoba peruntungan jadi musisi profesional. Hidup itu kayak lagu, Al. Kadang nadanya minor, kadang mayor, tapi yang penting tetap jalan terus. Lisa pernah berkata sambil memandang langit malam. Alfred hanya tertawa kecil waktu itu. Tapi dalam hati dia setuju. Pagi-pagi di kosannya, Alfred punya kebiasaan ngopi sambil scrolling media sosial. Lisa sering bilang itu kebiasaan buruk karena kopi sachet bikin lambung gak sehat. Tapi Alfred gak peduli. Karena baginya, Lisa selalu punya sesuatu untuk dikritik. Kalau gak ada yang Lisa protes, mungkin aku malah curiga, pikirnya. Hubungan mereka bukan hubungan yang sempurna. Lisa sering ngambek karena Alfred suka lupa hari jadi mereka. Sebaliknya, Alfred kadang merasa capek dengan keinginan Lisa yang tinggi terhadap segalanya. Mulai dari pakaian yang dia kenakan sampai cara dia mengatur playlist di mobil. Tapi mereka selalu kembali. Alfred selalu menemukan cara untuk meminta maaf. Entah dengan membeli martabak kesukaan Lisa atau mengirim pesan singkat penuh emotikon konyol. Lisa juga begitu. Meski sering kesal, dia selalu datang ke kos Alfred dengan wajah cerah, membawa cerita-cerita baru tentang pekerjaannya. Hidup kita nggak sempurna, Al. Tapi kalau sempurna, nanti jadi kayak sinetron. Dan aku nggak suka sinetron, kata Lisa suatu malam. Beberapa bulan terakhir, Alfred mulai merasa ada yang berbeda. Lisa sering terlihat sibuk dengan ponselnya, dan obrolan mereka lebih banyak diisi dengan iya dan daripada diskusi seru seperti biasanya. Alfred mencoba mengabaikan. Dia pikir itu hanya fase dalam hubungan mereka. Tapi, suatu malam, saat Lisa datang ke kosnya, dia langsung bicara tanpa basa-basi. Al, kita harus bicara, katanya. Suaranya lebih serius daripada biasanya. Alfred mendengarkan kata-kata Lisa, tapi otaknya masih berusaha mencerna kalimat, kita harus bicara. Dalam pengalaman Alfred, 4 kata itu tidak pernah membawa kabar baik. Biasanya, itu berarti Lisa akan minta hal-hal yang tidak bisa dia tolak, seperti menemani belanja baju atau menjemputnya di tengah hujan deras tanpa payung. Tapi malam itu berbeda. Lisa tidak meminta apa-apa. Dia malah memberikan sesuatu yang Alfred tidak pernah inginkan. Al, aku rasa kita harus berhenti sampai di sini, kata Lisa. Nadanya datar. Kalimat itu menghantam Alfred seperti bola basket yang tiba-tiba dilempar dari jarak dekat. Dia terdiam, lalu mencoba tertawa kecil, berharap itu cuma salah satu lelucon Lisa yang biasa. Berhenti, maksud kamu berhenti langganan Netflix bareng? Alfred mencoba mencairkan suasana, meski hatinya mulai tenggelam. Bukan, Al. Aku serius, aku rasa hubungan kita sudah nggak sejalan lagi. Alfred membeku. Dadanya terasa berat, seperti ada beban yang mendesak setiap napasnya. Kenapa? Itu satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya. Pelan, nyaris seperti bisikan. Lisa menghela napas panjang, lalu menatap Alfred dengan mata yang sayu. Kamu tahu aku sayang sama kamu, tapi aku merasa aku nggak berkembang di sini. Aku ingin mencoba hal-hal baru, bertemu orang baru, dan mengejar mimpi-mimpiku tanpa merasa terikat. Jadi aku ini apa, Lis? Beban? Alfred mencoba terdengar tenang, tapi suaranya bergetar. Bukan begitu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Tapi mungkin kita lebih baik berjalan di jalan masing-masing. Kalimat itu seperti palu terakhir yang memecahkan hatinya. Hari-hari setelah kepergian Lisa terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Alfred mencoba kembali ke rutinitasnya ngopi di pagi hari, membaca novel detektif, dan bekerja. Tapi setiap hal kecil mengingatkannya pada Lisa. Gerimis pertama setelah mereka putus membuat Alfred hampir menangis di halte bus. Bukan karena dia takut basah, tapi karena gerimis selalu jadi favorit mereka. Lisa pernah bilang, gerimis itu romantis, Al, tapi juga menyedihkan. Cocok buat kita yang susah move on. Ironis sekali, pikir Alfred.
karena sekarang justru dia yang terjebak dalam gerimis kenangan. Bantal Iron Man kesayangannya pun jadi saksi betapa buruknya keadaan Alfred. Bantal itu sekarang sering dipeluk erat setiap malam, seolah bisa menggantikan rasa hangat yang dulu selalu ada saat Lisa bersandar di bahunya. 1 bulan setelah perpisahan itu, Alfred memutuskan untuk mencoba melupakan Lisa. Dia menghapus semua foto mereka dari galeri ponselnya, meskipun butuh waktu lama karena dia terus melihat foto-foto itu satu persatu, menangis di beberapa bagian. Dia juga mulai mencoba hal-hal baru, seperti bergabung dengan komunitas pecinta kopi di kota, meskipun dia tetap lebih suka kopi sachet. Namun, setiap langkah untuk move on selalu terasa seperti setengah hati. Dia masih menyimpan nomor Lisa, masih sesekali membuka profil media sosialnya, dan diam-diam berharap ada pesan masuk dari Lisa, meminta mereka untuk kembali bersama. Hingga pagi ke-1000 setelah mereka berpisah, Alfred akhirnya menyadari sesuatu. Dia sedang duduk di bangku taman, menikmati kopi yang kini dia buat sendiri tanpa gula, sesuai saran Lisa dulu. Dia melihat sekeliling, langit cerah, udara segar, dan taman dipenuhi anak-anak kecil yang tertawa riang. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan melihat satu foto terakhir Lisa yang masih tersisa, foto candid Lisa sedang tersenyum di tengah hujan. "Terima kasih, Liz. Kamu pernah jadi bagian terbaik dari hidupku," gumam Alfred pelan. Lalu, dengan senyum kecil, dia menghapus foto itu dan menyimpan ponselnya. Alfred tahu, kenangan itu akan selalu ada di hatinya. Tapi sekarang dia siap melangkah ke depan. 1000 pagi tanpa Lisa bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru.